Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cipta Mandiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Gizi dan Kesehatan berbasis audiovisual yang berjudul Menghitung Kecukupan Gizi. Dengan dosen pengampu Bapak Syah Muhammad Hadid Thorik, MSI, adapun anggota kelompok kami, yaitu Novi Afriyanti, Munanda, Dekwan. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Ada yang tahu nggak apa itu AKG? AKG, angka kecukupan gizi. AKG adalah standar kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. AKG mencakup semua zat gizi esensial termasuk energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan setiap individu. Tujuan AKG yaitu ada 3. Yang pertama, paduan diet sehat, yaitu memberi acuan untuk merencanakan konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Poin yang kedua yaitu mencegah defensi, membantu mencegah kekurangan gizi dan penyakit terkait nutrisi. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi pertumbuhan, menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada semua usia. Nah, di sini ada komponen kecukupan gizi. Nah, satu ini adalah energi, kalori untuk aktivitas dan metabolisme. Kedua, mineral penting untuk struktur dan fungsi tubuh. Ketiga, vitamin mendukung fungsi metabolisme. Keempat, protein membangun dan pembaikan jaringan tubuh. Kelima, lemak sumber energi penyerapan vitamin. Keenam, karbohidrat adalah sumber energi utama sehari-hari. Nah, selanjutnya ada daftar kecukupan gizi berdasarkan usia. Nah, pada anak 1 sampai 3 tahun, energi yang dibutuhkan sebanyak 1.200 sampai 1.400 kalori. Proteinnya 16 sampai 20 gram dan kalsiumnya sebanyak 500 mg. Pada anak usia 4 sampai 6 tahun, energi yang dibutuhkan sebanyak 1.500 sampai 1.700 kalori. Proteinnya sebanyak 22 sampai 25 gram dan kalsiumnya sebanyak 600 mg. Nah, pada tahap remaja 13 sampai 18 tahun, energi yang dibutuhkan sebanyak 2.000 sampai 2.800 kalori. Proteinnya sebanyak 46 sampai 52 gram dan kalsiumnya sebanyak 1.200 mg. Nah, pada tahap dewasa 19 sampai 64 tahun, energi yang dibutuhkan 2.000 sampai 2.500 kalori dan proteinnya 50 dan sampai 60 gram. Sedangkan kalsiumnya sebanyak 1.000 mg. Nah, pada tahap usia lansia yaitu 65 tahun, energi yang dibutuhkan 1.800 sampai 2.200 kalori. Proteinnya 50 sampai 55 gram dan kalsiumnya sebanyak 1.200 mg. Nah, selanjutnya ada kebutuhan gizi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, usia dan tahap kehidupan. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, tingkat aktivitas fisik. Keempat, kondisi kesehatan. Kelima, status gizi saat ini. Keenam, kehamilan dan menyusuinya. Nah, di sini ada contoh perhitungan kebutuhan energi. Yang pertama, tentukan BMR, basal metabolic rate, yaitu 66 tambah 13,7 kali berat dalam kilogram, ditambah 5 kali tinggi dalam sentimeter, dan dikurang 6,8 kali usia. Yang kedua, kita akan mencari hitungan TTDE-nya, yaitu Total Daily Energy Expenditure. BMR kali faktor aktivitas. Severity 1,2 dan moderatennya 1,55 dan activity-nya 1,75. Yang ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini tambahkan atau kurangi 500 kalori untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Nah, di sini ada contoh perhitungan lengkap, yaitu pada kasus pria dewasa, di mana datanya usia 30 tahun, berat badannya 70 kg,
tingginya 170 cm, dan aktivitas moderatnya. Nah, dari hasil perhitungannya, yaitu memasukkan rumus BMR-nya, 66 tambah 13,7 dikali dengan 70, yaitu berat badannya, ditambah 5 dikali dengan 170, yaitu dengan tingginya, dan dikurang 6,8 dikali dengan 30, yaitu usianya, dan hasilnya adalah 1665 per kalori, dan TTDE-nya 1665 dikali 1,55 dan menghasilkan 2581 kalori, dan AKG yang dibutuhkan adalah 2500 kalori per hari. Metode penilaian status gizi. Yang pertama ada pengukuran antropometri, di mana berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, dan ketebalan lipatan kulit untuk menilai komposisi tubuh. Yang kedua ada pemeriksaan biokimia, yaitu analisis darah dan urin untuk mendeteksi kadar vitamin, mineral, dan protein dalam tubuh. Yang ketiga ada pemeriksaan klinis, observasi tanda-tanda defisiensi gizi melalui pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan. Dan yang keempat ada survei konsumsi makanan, pencatatan asupan makanan harian untuk menganalisis pola konsumsi dan kecukupan gizi. Kesimpulannya, yaitu AKG sebagai panduan, AKG memberikan standar kebutuhan nutrisi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik individu untuk mencapai kesehatan yang optimal. Perhitungan personal, tiap individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Dan monitoring berkala. Pemantauan status gizi secara berkala penting untuk mencegah defisiensi dan memastikan kecukupan nutrisi terpenuhi.